Bisa dikatakan bahwa kita ini adalah sekelompok orang yang terkena penyakit latah. Karena apa? Karena kita ini dulunya adalah mantan petani karet yang tiba-tiba berbondong-bondong beramai-ramai menjadi petani sawit. Yang katanya menjadi petani sawit itu lebih menguntungkan ketimbang kita tetap bertahan menjadi petani karet. Ya tentunya secara realita bahwa karet sekarang ini benar-benar tidak menguntungkan kondisinya untuk kita. Dengan harga yang tidak stabil, dengan cuaca yang tidak mendukung, tentunya itu akan membuat kita sesak napas. Dengan kebutuhan yang begitu tinggi sekarang, tentunya itu tidak akan mencukupi untuk keluarga kita. Yang kedua, sistem karet juga ketika kita tidak melakukan penyadapan, tentunya kita tidak akan dapat menghasilkan dari hasil karet tersebut. Ketika hujan juga kita tidak bisa melakukan penyadapan terhadap karet, dan tentunya itu akan dapat mengurangi dari penghasilan kita. Berbeda dengan sawit, ya tentunya mau hujan, mau panas, kita tetap dapat menghasilkan karena kita tidak setiap hari menyadap atau mengambil hasil dari pohon kelapa sawit. Namun untuk kedepannya kita tidak tahu apakah sawit akan kembali turun dan karet menjadi primadona, kita juga tidak tahu karena itu tergantung dari perkembangan zaman. Namun yang membuat saya geli teman-teman, ada beberapa teman-teman kami di sini itu ya galau, mereka tidak mau meninggalkan karet tapi mereka ingin bertani kelapa sawit. Dan akhirnya mereka menanam kelapa sawit di bawah batang karet. Nah, apakah efek untung ruginya ketika kita menanam kelapa sawit di hamparan karet yang masih produktif? Akan kita bahas dalam video ini, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sawit, sahabat planter dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sudah saya sampaikan di awal video tadi bahwa kita ini adalah orang-orang yang latah yang pindah dari karet menjadi petani sawit. Dan sebagian dari kita itu menanam sawitnya itu di bawah batang karet yang belum ditumbangkan. Sebenarnya itu ada untung ruginya atau tidak? Tentunya setiap sesuatu kegiatan itu ada plus minusnya teman-teman. Dan kita akan membahas apa sih untung ruginya ketika kita menanam sawit di bawah batang karet. Kita mulai dari keuntungannya terlebih dahulu. Tentunya keuntungannya ketika kita menanam pohon sawit di bawah batang karet yang masih produktif adalah kita masih dapat mengambil hasil dari kebun karet kita itu sebelum sawit kita itu menghasilkan. Itu keuntungan yang pertama. Lalu keuntungan yang kedua adalah kita akan lebih rajin melihat kebun sawit kita. Karena apa? Karena setiap hari kita datang ke sana untuk menyadap pohon karet. Tentunya kita akan lebih rajin dan lebih memperhatikan perkembangan kebun sawit kita. Beda kalau kita sudah melakukan tebas tebang, semuanya sudah bersih dan kita menanam sawit di sana, biasanya akan kita tinggalkan dan tiba-tiba kita kembali lagi beberapa bulan kemudian dengan keadaan yang carut marut. Biasanya seperti itu teman-teman. Dan ketika kita menanam batang sawit di bawah batang karet, tentunya ya kita lebih banyak perhatian karena kita lebih sering datang ke sana. Itu dua keuntungan ketika kita menanam sawit di bawah batang karet. Keuntungan yang ketiga adalah ketika kita melakukan perawatan terhadap kebun sawit kita. Ya, contohnya seperti pemupukan, pembersihan. Ketika kita melakukan pemupukan sawit, otomatis karet kita juga ikut terpupuk. Dan ketika kita membersihkan kebun sawit, ya kebun karet kita juga ikut dibersihkan. Dan akhirnya timbul sayang untuk menebang karet tersebut. Ya, itu adalah dilema teman-teman. Itulah ketika keuntungan ketika kita menanam sawit kita di bawah batang karet yang masih produktif. Lalu kerugiannya apa teman-teman? Ada beberapa kerugian ketika kita melakukan penanaman sawit di bawah batang karet. Yang pertama, pertumbuhan sawit kita itu akan lebih lambat daripada kita menanam di hamparan yang sudah ditebang atau yang sudah bersih lahannya, seperti itu teman-teman. Karena apa? Karena sawit ini adalah tumbuhan yang memerlukan intensitas cahaya matahari yang cukup tinggi untuk tumbuh kembang pohonnya atau pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri. Sehingga ketika kita menanam di bawah batang karet, ya pertumbuhannya akan sedikit melambat. Dapat dikatakan bahwa dengan intensitas cahaya yang rendah itu dapat mengakibatkan pertumbuhan kelapa sawit kita itu sedikit terganggu. Bisa sawit kita itu lebih kerdil, bisa saja sawit itu lebih cepat tinggi namun dengan batang yang kecil dengan pelepah yang panjang, karena pelepah itu mencari cahaya yang berada di atas pohon karet kita, seperti itu teman-teman. Yang kedua adalah penyerapan nutrisi yang tidak maksimal, ya seperti tadi ketika kita memupuk sawit ya karetnya ikut makan, sehingga pupuk yang kita berikan itu tidak benar-benar khusus untuk sawit kita. Yang ketiga kerugiannya adalah ketika sawit kita sudah mulai menghasilkan.
Dan kita akan bingung ketika kita ingin mematikan atau menumbangkan pohon karet kita, karena kita khawatir karet yang kita tumbangkan itu akan menimpa dari pelepah-pelepah sawit kita, dan itu akan merusak, membuat kelapa sawit kita itu akan sedikit stres sekiranya 3 bulan ke depan. Lalu sebaiknya kita itu menanam sawit itu ditumbangkan terlebih dahulu atau tidak pohon karetnya. Ada beberapa pertimbangan yang bisa kita ambil sebagai kesimpulan, teman-teman. Yang pertama, ketika kita memiliki modal yang besar, ya tentunya kita harus menumbangkannya ya. Kita harus menumbangkannya, kita rawat baik-baik. Kalau perlu kita upah orang lain untuk menunggu, dan kita bersihkan dengan sebaik mungkin dengan perawatan yang maksimal. Tentunya hasilnya akan lebih cepat daripada kita menanam di bawah batang karet. Namun ketika kita hanya memiliki satu bidang tanah saja dan kita tidak memiliki penghasilan lain selain dari karet itu untuk menghidupi keluarga kita, ya tentunya ya kita ambil opsi yang kedua, ya kita tanam di bawah batang karet, dan karetnya masih kita ambil hasilnya untuk terus menghidupi keluarga kita ya. Sekali dayung dua pulau terlampaui, seperti itu kira-kira peribahasanya, teman-teman. Dan kita harus cukup bersabar sampai hasil dari sawit itu dapat kita panen, dan tentunya meskipun kurang maksimal, ya itulah apa adanya sesuai dengan keadaan kita. Jadi harusnya ditanam di bawah batang karet atau ditumbangkan terlebih dahulu, itu sesuai dengan situasi dan kondisi kita, teman-teman. Jadi kalian bisa berpikir realistis apa yang harus saya lakukan. Jangan mendengarkan saran orang, dan saran orang yang tentunya kita tidak bisa mengaplikasikannya atau kita tidak mampu mengaplikasikan. Lebih baik kalian lakukan sesuai dengan kemampuan kalian sendiri dan berpikir positif saja bahwa saya harus merubah nasib saya dengan bertani kelapa sawit. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Kalau memang menyukai video ini silahkan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.